10 tahun lalu, kalau misalnya lu nanya gue, pekerjaan mana yang akan hilang dahulu? Akuntan atau graphic designer? Gue pasti bilang akuntan. Karena jelasnya kerjaan apapun yang memakai kreativitas harusnya makin lama makin dibutuhkan. Fast forward ke tahun 2023, datanglah tren artificial intelligence, di mana gue bilang tren ini akan mengubah hidup manusia. Buat kalian yang skeptis terhadap dunia AI dan bagaimana caranya bekerja, dan pendapat gue pribadi sebagai pekerja industri kreatif, bisa cek dulu video gue yang ini. Mungkin dari video tersebut masih memberikan impresi ini hanya mainan lucu-lucuan untuk kalian dapat jokes, untuk kalian curhat. Oleh karena itu, hari ini gue akan ngebahas lebih detail lagi terhadap bisnis-bisnis apa aja yang bisa kalian eksekusi dengan menggunakan alat-alat tools seperti OpenAI ini. Formatnya akan gue bagikan dari yang paling mudah ke yang paling susah. Dan di akhir video akan gue bagikan juga satu tips yang memastikan kalian bisa mengoptimalkan alat-alat ini. Karena gue yakin kalau misalnya kalian kagak tahu tips ini, bisnis kalian juga kagak bisa bakal melejit. So, kita mulai ya. Pertama adalah copywriting. Ini menurut gue yang paling straightforward dari aplikasi yang namanya ChatGPT. Kalian bisa nanya apapun dan AI tersebut bisa memberikan kita rekomendasi copywriting apa yang optimal untuk kebutuhannya kita. Dan dari kemampuan copywriting ini kalian bisa pakai ke berbagai banyak hal. Contohnya yang pertama adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai website dan pengen kalian punya website itu ranking nomor 1 di Google, dan kalian bisa minta ChatGPT melakukan beberapa keywords yang mengoptimalisasi kalian punya website. Oke, kita cobain langsung bikinin SEO keywords yang optimal untuk bisnis fashion saya dengan harga di bawah Rp50.000 per produk. Langsung aja dia langsung dapat harga di bawah 5.000 per produk, fashion murah, pakaian murah, baju murah, rok murah, tas murah. Banyak banget nih, dia kasih beberapa rekomendasi keywords yang menurut dia bisa mengoptimalisasi website kalau misalnya gue jualan fashion di bawah Rp50.000. Bahkan dia kasih sarannya fokus pada kata kunci, gunakan kata kunci yang long tail, yang lebih spesifik. Ini menurut gue gila banget guys, dan kalau kalian bisa mengoptimalisasi ini, menurut gue sih bisa luar biasa sih bisnisnya kalian. Lalu berikutnya adalah blog. Kalau misalnya kalian pengen bikin blog yang kalian akhirnya bisa monetisasi, kalian bisa tinggal tanya aja ke ChatGPT blog-blog seperti apa yang sesuai dengan niche yang kalian pengen coba tekunin. Contoh kalau misalnya gue mau fokus ke self development, jadi gue minta bikinin 7 ide judul untuk blog self development yang target audiensnya masih umur 20-an. Dia langsung kasih breakdown pakai bahasa Inggris. Kita coba, abis ini kita minta dia dengan bahasa Indonesia. Ini mind blown banget guys. Lalu terakhir adalah video scripting. Contoh kalau misalnya gue minta si ChatGPT coba bikinin gue YouTube script pas gue ngomongin ide bisnis terhadap ChatGPT, dan doi bisa guys. Langsung dikasih tahu, pertama virtual assistant, personal assistant, content creation. Itu gila banget sih ini si e-commerce chatbots. Kayak langsung dikasih tahu apa aja yang bisa kita lakukan dengan ChatGPT. Jadi dari sini menurut gue jelas banget peluangnya sangat besar. Dengan adanya ini kita bisa membuka jasa copywriting, dan kagak cuma bisa di Indonesia doang. Kalian bisa buka jasa kalian di Upwork, Fiverr, dimanapun itu, dan kasih tahu bahwa kalian itu bisa melakukan copywriting. Lanjut adalah jualan kaos, tapi dengan grafis-grafis yang jelasnya keren. Ada satu aplikasi AI yang namanya Midjourney, dimana itu sangat gampang banget kalian bisa buatnya, dan semakin spesifik dan detail kalian punya instruksi, makin bagus juga hasilnya. Jadi contoh gue pengen bikin suatu karakter, yaitu kucing di kolam renang. Gue tinggal aja ketik di Midjourney punya Discord /imagine, terus gue prompt a cat in swimming pool, keluar hasilnya, dan gue tinggal taruh aja di t-shirt manapun dan gue coba jual. Kalau misalkan terlalu susah, ada namanya juga Dolly, sama saja kalian taruh apapun, AI tersebut akan memberikan kalian beberapa pilihan. Dan dari situ kalian bisa langsung jualan ke beberapa platform media sosial, ke beberapa platform yang menjualan print on demand, dan kalau misalkan ada order masuk, kalian bisa jualan kaos tersebut. 3 adalah jadi content creator, lebih spesifiknya adalah YouTube content creator. Seperti yang gue bilang, kita bisa bikin script dengan ChatGPT, tapi yang lebih menarik lagi ada yang namanya Fit.io. Yang namanya Fit.io ini basically kayak Premiere Pro atau CapCut, tapi ini versi lebih gampang lagi. Kalian tinggal sign up aja, itu ada versi gratisnya. Bisa langsung udah ada template, langsung ada stok videonya, ada stok audionya apa aja. Kalian bisa ngelakuin ini semua, dan ini semua via website guys. Jadi sebegitu gampangnya.
Dan uniknya mereka juga bisa langsung auto subtitle. Lalu ada yang lebih gila lagi, namanya adalah Pictory.ai. Jadi di Pictory.ai ini kalian bisa taruh apapun di script editornya, terus dari situ bisa langsung keluar mereka punya contoh video. Jadi contohnya tadi ChatGPT itu gue tinggal copy paste aja ke Pictory.ai, templates library gue taruh apapun itu. Contoh gue taruh ini ya Metro, gue bilangin aspeknya 9:16. Voila, langsung jadi sampel scriptnya segala macam. Dan ini tinggal kita play aja, kita bisa generate, semua secondnya bisa kita ubah juga, scene-nya mau di delete atau gimana, mau di trim kah, mau dikasih voiceover kah, semua bisa di Pictory.ai guys. Menurut gue ini bener gila banget sih. Jadi contoh kalau misalnya kalian pengen ngebahas buku Start With Why, kita bisa nanya ChatGPT apa aja tuh breakdownnya, terus tinggal kalian lihat. Kalau misalnya kalian mau langsung ngomongin, tinggal kalian ngomongin aja di kamera seperti ini, atau kalian kagak pengen terlihat mukanya, kalian jadi faceless content creator juga bisa. Lalu berikutnya adalah agency. Kalian bisa melakukan presentasi yang sangat mudah dan gampang banget. Ada yang namanya Tom.ai. Contoh kalau misalnya kalian mau bikin presentasi, gimana caranya brand bisa mengoptimalkan mereka punya presence di sosial media. Tinggal ketik aja langsung jadi guys. Ini namanya Tom atau Tumi atau apapun itu, menurut gue sangat memudahkan kita yang mau bikin presentasi. Jadi bener-bener gampang banget. Dia tanya create a presentation about, dan voila jadi guys, dikasih tahu outline-nya apa aja. Creating a social media presence, engaging with customer, developing a brand voice, optimizing for mobile, analyzing performance, konklusinya. Sebegitu mudahnya. Lalu berikutnya adalah one person business model, company of one. Contoh kalau misalnya kalian pengen jadi content creator tapi berasa bahwa content creator di Indonesia ini CPM dan RPM-nya sangat rendah. Oleh karena itu kalian pengen bikin suatu profile, suatu karakter bule orang asing untuk ngebawain kalian punya materi. Synthesia.ai, kalian langsung bisa create a free AI video dimana kalian ngomong kayak, hai, nama gua Agus Leo Halim, selamat datang di YouTube channel gue, dan nanti kita akan dikasih video via email. Selain Synthesia, kalian bisa cek yang namanya DID, dimana kalian login aja, dan uniknya tuh mereka tuh bisa choose presenter. Jadi kalian bisa pilih mana yang menurut kalian mau merefleksikan kalian punya video yang kalian pengen buat gitu. Dan lebih uniknya lagi ada generate AI presenter. Gue generate aja, dan ini gue coba pakai ini aja, add to gallery, avatar edit, terus gue pakai dia, terus gue generate video dan scriptnya gue, halo nama gue Agus Leo Halim dan hari ini gue pengen ngomongin gimana cara kalian bisa fokus ke satu buku. Kita generate video. Halo, nama GW Agus Leo Halim dan hari ini GW pengen ngomongin gimana caranya kalian bisa fokus ke satu buku. Menurut gue sih not bad ya, but you guys get the idea. Kalau misalnya itu jelasin bahasa Inggris pastinya lebih gampang, dan kalian lebih gampang juga bikin konten bahasa Inggris dengan higher CPM dan RPM. Jelasnya kalian bisa pakai ChatGPT untuk kalian bikin video scriptingnya, tapi di sesi ini gue pengen sharing yang namanya Perplexity.ai. Bedanya Perplexity ini dengan ChatGPT adalah kalau misalkan ChatGPT kan langsung kasih aja kan, tanpa ada referensi. Sedangkan kalau misalkan Perplexity bisa langsung kasih referensinya juga. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu kontennya, kita bisa tahu, oh ini kita dapat referensi dari ini semua, dan kita bisa taruh semuanya di YouTube linksnya kita, link di deskripsi. Contoh kita tanya, why do we dream? Dikasih tahu apa aja tuh breakdownnya, the exact reason apanya, dan sourcesnya dari mana aja, verywellmind.com, time.com, webmd.com, healthline.com. Jadi semuanya itu lebih rapi citationnya, lebih bagus dibanding ChatGPT yang langsung kasih kita jawaban. Sedangkan ini dikasih referensinya mana tuh, in a way kayak Google sama ChatGPT nikah jadi satu. Habis itu kalian bisa ke Synthesia.ai, dimana kalian bisa cari orang bule yang sesuai dengan kalian. Habis itu ke Pictory lagi untuk video editing. Dan kalian bisa buka juga consultation bisnis konsultasi. Kayak yang gue bilang contoh agency di poin keempat, tapi ini mungkin lebih abstrak lagi terhadap design services. Dengan memakai Midjourney, kalian bisa mockup apapun. Bisa mockup website, bisa mockup karakter, bisa mockup produk. Sebegitu mudahnya di Midjourney guys. Tinggal slash imagine prompt, kalian punya permintaan. Terus terakhir adalah bikin aplikasi sendiri. Kalian pasti tahu kemarin tuh ada suatu tren yang booming banget, dimana banyak banget influencer dan content creator post mereka punya AI version of themselves, dan mereka pakai aplikasi namanya Lensa AI. Dimana Lensa AI ini sebenarnya itu cuma agregator, nge-aggregate hasil dari contoh
aplikasi AI di bawahnya, yaitu contoh Midjourney. Jadi kalau misalkan kalian bisa bangun suatu aplikasi yang mempermudah masyarakat pada umumnya mengakses sekian banyak alat artificial intelligence ini, orang bakal bayar guys. Kalau kalian kagak tahu, yang kemarin Lensa AI itu orang tuh bayar guys 150.000. Jadi semua alat-alat yang gue share di video ini kan adalah sesuatu yang di-build on top of aplikasi-aplikasi AI atau AI tersebut kan. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan nilai tambah untuk orang-orang pada umumnya, masyarakat jelata pada umumnya ngerti gimana cara gunain AI. Menurut gue itu adalah nilai tambahnya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kalian bisa pikirin kayak gimana ya caranya gue bisa mempermudah Midjourney ini, menurut gue itu sesuatu aplikasi atau website yang kalian bisa langsung eksekusi. Dan kalau kalian ada ide menarik, DM gue terbuka, buruan DM gue kalau misalnya kalian berasa, bro, gue punya ide menarik banget, gimana kalau misalnya kita bikin ini bro. So, jadi kalau misalnya kalian bisa memberikan nilai tambah di mana kalian mempermudah untuk orang mengakses alat-alat ini, gue yakin pasti orang mau pakai kalian punya aplikasi ataupun website. So, itu 7 ide bisnis untuk kalian kontribusi di ekonomi robot ini. Dan gue berani komentar sangat mudah untuk kalian langsung eksekusi. Dan gue berani komentar juga bahkan bisnis ini bisa dibilang tidak ada modal, karena banyak dari aplikasi yang gue bagikan ada yang namanya free trial, dimana kalian bisa stress testing dulu, kalian testing dulu apakah pasar, market itu butuh jasa-jasa yang kalian pengen tawarkan. Kalau misalkan udah ada pembelinya, baru kalian beli yang pro-nya. Ya, tapi kalian bisa free trial dulu. Jadi ini semua bisa dibilang tanpa modal. Apakah langsung bisa bikin kalian kaya dan sukses? Jelasnya kagak. Karena banyak banget rumor yang bilang bahwa website-website tuh udah banyak banget yang punya AI detector. Terutama YouTube dan Google. Kalau misalnya mereka tahu bahwa kalian punya tulisan atau kalian punya video itu adalah output dari AI, mereka bisa shadow ban kalian punya konten. Seberapa benar informasi ini jelasnya gue kurang tahu juga. Tapi pas gue coba pakai ChatGPT untuk Instagram post gue, terlihat sih masih oke-oke aja, bisa menghasilkan sampai 40.000 views-an. So, di penghujung video ini, untuk tips kalian bisa mengeksekusi ini semua adalah jangan main copy paste. Jangan kayak murid bodoh yang langsung main nyontek aja guys. Kalian harus ada modifikasinya. Harus ada human touch, harus ada sentuhan manusia. Otak kalian tuh masih dipakai untuk kita bisa presentasi ke orang-orang pada umumnya guys. Kagak bisa langsung copy paste dari AI. Karena AI kan jelasnya ya cuma robot doang. Mereka kagak bisa tahu cara komunikasi yang efektif dan benar. Bisa ya? Dan bottom line, menurut gue tren AI ini, ChatGPT lah, Midjourney lah, Synthesia, apapun itu, menurut gue ini semua layaknya kalkulator. Gue lihat ini makin lama makin mainstream dan semua orang akan terekspos ke yang namanya AI ini. Dan layaknya kalkulator untuk beberapa orang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa terbang ke bulan. Tapi untuk beberapa orang ya itu kan cuma kalkulator doang, kagak penting-penting amat. Sesuatu yang nice to have. Poinnya adalah bagaimana cara kalian bisa menggunakan alat-alat ini. So, itu aja. Menurut kalian next video essay gue harus ngomongin apa? Tinggal komen aja di bawah. Apakah kalian tertarik untuk gue coba breakdown satu persatu lagi? Atau kalian lebih menarik lagi kalau misalkan gue ngomongin gimana caranya AI ini, alat-alat AI ini bisa ngebantu gue sebagai personalnya gue, bukan terhadap bisnis. Apa tuh yang menurut kalian menarik untuk gue bawain? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.